Selamat datang di Mafia Astral. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Berarti kalian sudah memberikan waktu kalian untuk mendengarkan kisah horor yang mungkin belum pernah kalian dengar. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata. Niat merantau mau kerja, malah setor nyawa. Dua pemuda bernama Aris dan Arman melangkah memasuki babak baru kehidupan mereka. Mereka mengadu nasib di luar kampung halaman mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan lebih banyak penghasilan. Mereka adalah tukang bangunan yang sangat terampil yang kini tiba di sebuah perkebunan karet terpencil. Mereka siap menyumbangkan tenaga dan kemampuan mereka untuk mengelola kebun tersebut. Setelah perjalanan laut yang melelahkan dan juga perjalanan darat dengan melewati beberapa angkot, akhirnya mereka sampai di perkebunan. Dan mereka bertemu dengan Pak Anam yang kemudian mengantar mereka ke sebuah rumah yang akan mereka tinggali selanjutnya. Dan kisah horor mereka pun dimulai saat mereka sampai di rumah tersebut. Mereka diantar oleh Pak Anam, namun Pak Anam menunjukkan sebuah gelagat yang misterius. Pak Anam seakan terburu-buru ingin pergi dari rumah itu dan seakan tidak mau tuh melihat rumah itu. Aris menangkap gelagat kurang enak dari Pak Anam. Aris merasa ada hal yang disembunyikan oleh Pak Anam. Dan benar saja setelah Pak Anam menurunkan mereka berdua, Pak Anam buru-buru pergi nih dari area itu. Aris dan Arman masuk ke dalam rumah, mandi dan beberes-beres. Mereka berdua melihat ada dua kamar kosong di sana. Dan Arman pun mencoba bertanya kepada Aris, gimana nih? Mau satu orang satu kamar atau kita tidur barengan? Aris yang merasa sudah curiga dengan rumah ini, memilih untuk tidur barengan saja. Dengan alasan juga, Aris tidak mau repot nih membersihkan banyak kamar. Cukup satu kamar aja. Saat Aris masuk ke dalam kamar, dia merasakan hawa dingin yang kurang enak. Hawa dingin dan juga hawa mencekam terasa sekali di ruangan itu. Namun, Aris sebagai seorang yang baru masuk di sebuah ruangan baru, dia ingin mencoba menepis pikiran-pikiran negatifnya. Keesokan paginya, saat Aris dan Arman mencoba untuk mencari sarapan, tiba-tiba di depan rumah mereka ada seorang lelaki yang membawa bahan pokok makanan. Waktu ditanya sama Aris, pria tersebut hanya bilang dia adalah suruhannya Pak Aman. Aris dan Arman pun agak bingung kenapa bukan Pak Anam langsung yang mengirimkan barang tersebut. Waktu lelaki tersebut mengirimkan barang-barang itu, lelaki itu pun seakan-akan bergelagat sama nih kayak Pak Ahmad. Lelaki itu tidak mau melihat rumah itu. Seakan-akan dia menghindari sesuatu. Dan tak berapa lama, lelaki itu pun pamit pergi meninggalkan mereka. Dua orang sudah menunjukkan gelagat yang aneh. Aris merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ia mencoba bertanya kepada Arman, namun Arman yang tidak suka ataupun tidak percaya dengan tahayul, merasa itu hanyalah pikiran aneh-aneh dari Aris. Dan tak mereka sangka, ini adalah awal dari kengerian yang berkelanjutan. Sore itu, Aris dan Arman datang ke rumah Pak Anam. Mereka membicarakan nih tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan besok hari. Dan di sela-sela pembicaraan itu, Aris mencoba bertanya kepada Pak Aman.
tentang perihal rumah yang mereka tinggali. Namun, lagi-lagi Pak Aman menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Ia seakan menyeliwerkan pembicaraan tentang rumah itu. Dan dia meminta Aris dan Arman segera pulang karena sudah malam. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak warga lokal. Obrolan singkat pun terjadi di antara mereka, apalagi bapak-bapak ini melihat bahwa si Aris dan Arman ini adalah orang baru. Jadi, bapak ini bertanya nih, di mana nih mereka tinggal. Saat bapak ini tahu Aris dan Arman tinggal di rumah pojokan desa, bapak ini memperingatkan mereka berdua bahwa agar mereka segera pergi dari rumah itu dan mencari tempat lain. Namun, Aris dan Arman yang merasa mereka adalah anak perantauan, mereka tidak punya pilihan lain selain tinggal di situ. Begitu masuk ke dalam rumah, Aris melihat ada sebuah bayangan duduk di kursi tamu. Namun, saat Arman menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Aris lumayan lega. Dia berpikir mungkin karena dia kecapean, sehingga muncul halusinasi sebuah bayangan di depan matanya. Kemudian mereka pun mengobrol dan nyebat ya di ruang tamu itu. Tak lama kemudian Arman pamit untuk masuk ke kamar duluan. Aris pun mengikutinya. Namun saat Arman mematikan lampu, Aris melihat sosok bayangan itu muncul kembali. Aris yang berpikiran mulai aneh-aneh, dia pun segera mempercepat langkahnya menuju kamar bersama Arman. Aris mencoba tidur, namun tak lama dia terbangun. Dia terbangun karena suara dengkuran yang sangat keras. Saat dia mulai membuka mata, ternyata itu adalah suara dengkuran dari temannya, Arman. Nah gini ya kalau punya teman suka ngorok ya. Jadi nggak bisa tenang ya hidupnya ya. Namun tak lama suara dengkuran Arman tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba tergantikan dengan bau amis yang menyengat. Aris berpikir bahwa bau amis ini lebih mirip seperti darah. Aris menutup selimutnya dan berharap semoga dia cepat tidur dan malam ini cepat berlalu. Pagi pun tiba, Aris dan Aman mulai bekerja di perkebunan karet. Aris berharap kesibukan mereka di tempat kerja ini bisa membuatnya melupakan hal-hal buruk yang dialami di rumah. Namun, harapannya pupus seketika saat jam waktu istirahat mereka bertemu dengan Pak Wasis. Pak Wasis adalah seorang lelaki berumur 60-an tahun dan beliau adalah senior pekerja di perkebunan karet. Pak Wasis menyuruh Aris dan Arman untuk segera pindah dari rumah itu. Pak Wasis juga merasa heran kepada kebijakan Pak Anam menaruh mereka di tempat itu. 3 orang sudah memberikan peringatan, namun Arman tetap bersikukuh untuk tetap tinggal. Karena jika mereka pergi dan mencari tempat lain, Arman berpikir keuangan mereka akan semakin seret. Sepulang kerja, Arman pun langsung mandi. Aris sebagai teman yang baik, dia menunggu Arman di belakang rumah sambil menyebak. Itu dikarenakan si Aris takut nih sendirian di ruang tamu. Tak lama, bau amis kembali menyengat di sekitar Aris. Dan Aris mulai melihat sosok yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Aris melihat ada sosok pria di bawah pohon kelapa. Pria tersebut bertato, gondrong, dan juga tidak memakai baju.
Pria itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang merah. Dan tatapannya seakan menyerahkan amarah kepada Aris. Aris pun tidak bisa bergerak dari tempat itu. Tiba-tiba Arman keluar dari kamar mandi dan dia menegur Aris yang bengong. Aris segera menunjukkan kepada Arman bahwa ada sosok yang aneh nih di bawah pohon kelapa. Tapi Arman tidak melihat sosok apapun. Aris pun terkejut karena sosok itu menghilang di kegelapan malam. Di meja makan, Aris meyakinkan Arman untuk segera pergi dari rumah ini. Karena Aris sudah merasa tidak aman untuk tinggal di rumah ini. Arman yang tetap kekeh dan tidak mau repot untuk pindah-pindah. Selesai makan, Arman langsung pergi ke kamar meninggalkan Aris sendirian di meja makan. Aris pun membersihkan meja makan dan membawanya ke dapur untuk dibersihkan. Tiba-tiba terdengar suara. Aris sempat berpikir, mungkin Arman tidak sengaja menjatuhkan benda. Tapi seketika Aris pun berubah pikiran karena dia mendengarkan. Aris segera menyusul nih ke kamar untuk melihat keadaan Arman. Namun, di kamar, Aris melihat Arman duduk di lantai. Wajahnya pucat seakan habis melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Tatapannya kosong melihat benda-benda di sekitarnya berjatuhan. Namun bukan itu yang membuat Arman takut. Di samping lemari, berdiri sosok laki-laki bertato yang pernah Aris lihat sebelumnya. Aris pun diliputi rasa ketakutan. Sosok itu berbicara dengan suara berat. Kalian sudah berani tidur di ranjangku. Dan kau, beraninya kau menghinaku. Aris dan Arman tidak mengerti. Namun sosok itu mendekati Arman. Membenturkan kepala Arman di dipan kayu hingga berdarah. Arman tidak berteriak. Ia hanya menangis di dalam dia. Semuanya menjadi gelap. Aris dan Arman pun pingsan. Aris tersadar, ia berada di kerumunan orang. Aris merasa sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun, di tengah kerumunan itu, dia melihat sosok yang ia kenal. Ia melihat Pak Wasis yang duduk di sampingnya. Setelah tenang, Aris pun menceritakan kengerian yang ia alami kepada Pak Wasis. Diwarnai tangisan ketakutan. Ia bertanya tentang Arman. Pak Wasis menjawab Arman masih belum sadar. Lalu Pak Wasis menyarankan mereka berdua untuk tinggal sementara bersama Pak Wasis. Demi untuk keselamatan mereka berdua. Pak Wasis pun kemudian mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang rumah itu. Dulu pernah terjadi tragedi pembunuhan di sana. Seorang pria bernama Hendarto yang kejam dan memiliki banyak ilmu hitam dihabisi oleh warga karena kejahatannya. Warga yang tidak hanya satu, dua, atau tiga, tapi cukup banyak warga yang sudah merasa tersakiti dengan Hendarto meminta bantuan orang pintar. Dan mereka diberikan sebuah clue ataupun wangsit untuk membunuh Hendarto tepat pukul 12 malam. Di mana kamar terbunuhnya Hendarto adalah kamar yang ditempati oleh Aris dan Arman. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Hendarto bersumpah. Aku bakal mencari korban lagi untuk tinggal di rumah ini. Karena udah ada yang berani menumpahkan darah Angkoro milikku. Sumpah itu pun terbukti. Sepasang suami istri meninggal di rumah itu dengan gantung diri. Dan tak lama, seorang pemuda yang juga sama nih seperti Aris dan Arman, tapi sebelumnya, dia meninggal karena gantung diri juga
di kamar itu. Sejak hari itu, Aris tak mau lagi melihat ataupun masuk ke dalam rumah terkutuk itu. Sementara Arman yang kini sudah sadar, dia menunjukkan perubahan yang sangat drastis. Ia linglung dan kadang sering menangis, berteriak sendiri, bahkan terkadang membenturkan kepalanya ke dinding tanpa sebab. Pak Anam yang telah menempatkan mereka di sana akhirnya menjadi sasaran kemarahan warga. Berbagai upaya telah dilakukan orang tua Arman, namun keadaannya tidak membaik. Setelah 40 hari kembalinya mereka ke kampung halaman, takdir berkata lain. Arman meninggal dunia pas jam 12 malam. Banyak spekulasi muncul bahwa arwah Arman diambil oleh Hendarto. Namun, Aris sebagai temannya percaya bahwa Arman sudah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana nih cerita horor dari Treat yang lumayan viral? Mencoba merantau untuk bekerja, namun malah setor nyawa. Oke, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini dan kalian tertarik dengan penceritaan saya, jangan lupa klik follow dan coba tulis tuh di kolom komentar kira-kira konten apa lagi nih yang akan kita buat. Apa-apa penceritaan cerita horor dari Treat seperti ini ataupun urban legend atau apa lagi nih. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam Mafia Astral.